Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebuah kenyataan yang harus kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan yang mulia ini dan juga yang penuh dengan keberkahan ini terkandung di dalamnya berbagai macam syiar-syiar tauhid yang tersebar di seluruh penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Syiar-syiar tauhid, tanda-tanda tauhid yang begitu jelas, yang bertebaran, yang sebenarnya sampai detik ini pun kita juga merasakannya, yang mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak menyadarinya bahwasanya yang ia lakukan di bulan yang mulia ini, entah itu di pagi harinya kah itu, atau di siang harinya kah itu, atau di sore harinya kah itu, atau di malam harinya kah itu, dia sedang berada dalam syiar-syiar tauhid yang Allah Ta'ala tampakkan di bulan yang mulia ini. Apakah ada di antara hadirin sekalian yang bisa menyebutkan beberapa contohnya? Di antara syiar-syiar tauhid atau tanda-tanda tauhid yang Allah tampakkan di bulan yang mulia ini. Ada yang bisa memberikan partisipasi? Ana kasih contoh, salah satunya adalah di antara syiar tauhid atau tanda-tanda tauhid yang Allah Ta'ala tampakkan di bulan yang mulia ini adalah bahwasannya di dalam ibadah puasa kita ini, di situ Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dengan apa itu hadirin sekalian? Dengan sahur dan berbuka. Apa bedanya kita dengan orang-orang ahli kitab? Bedanya apa? Kita menyegerakan berbuka dan makan sahur. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar, atau kama qala SAW. Pembeda dan pemisah antara puasanya kita kaum muslimin umat Rasulullah SAW dan di antara puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Innal yahuda wan nasara yuakhirun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah sungguhnya manusia mereka masih dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan kebaikan selama mereka masih mengedepankan atau selama mereka masih menyegerakan berbuka mereka dari puasa. Dan Rasul melanjutkan, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengakhirkan takjil mereka atau mengakhirkan makan berbuka mereka. Ya. Dan tentunya hadirin sekalian, kita semua mengetahui bahwasannya menyelisihi orang-orang Yahudi, menyelisihi orang-orang Nasrani adalah di antara syiar tauhid yang paling jelas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, khaliful Yahud. Ya. Kita juga dalam doa-doa kita dalam surat Al-Fatihah
Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari sifatnya orang-orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim, dan juga dari sifatnya orang-orang Nasrani, waladhdallin. Ya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah golongannya mereka. Ya, menyelisihi orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah di antara ma'alimut tauhid atau di antara tanda-tanda tauhid atau syiar-syiar tauhid yang jelas yang Allah Ta'ala tampakkan dalam amal ibadah puasa kita, dan terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Ada yang bisa menambahkan hadirin sekalian selain menyelisih orang-orang ahli kitab? Zakat fitrah bisa jadi jawaban, jazakumullah khairan, bisa juga jadi jawaban, namun dalam artian adalah seorang hamba dia mendatangkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan dia mengimaninya serta melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dari kewajiban-kewajibannya. Bisa juga. Itu juga diantara syiar-syiar tauhid, menegakkan syariat Allah Ta'ala. Zakat fitrah adalah diantara syiar yang kita tegakkan bersama-sama tatkala kita sedang beribadah Idul Fitri. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah, dan barang siapa yang seseorang itu dia mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, dan tentunya zakat fitri dan amal ibadah di hari Idul Fitri, salat Id dan juga zakat fitri dan juga amal-amal lainnya. Ini adalah di antara syiar-syiar Allah Ta'ala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, menegakkan syiar-syiar Allah Ta'ala adalah di antara ketakwaan hati. Ya, ketakwaan hati juga di antara cita-cita dan juga di antara tujuan seorang hamba bertauhid kepada Allah Ta'ala dan mengesahkannya. Ada lagi hadirin sekalian? Sebenarnya banyak sekali. Contohnya adalah haji. Haji bukan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Haji bukan di bulan Ramadan. Namun juga haji di antara syiar-syiar Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tampakkan di bulan haji, yang mana di antara ma'alimut tauhid, itu tanda-tanda seorang hamba bertauhid kepada Allah Ta'ala. Atau contoh yang lain di bulan Ramadan ini yang ditegakkan adalah seorang hamba, ya, dia meyakini semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dari pahala-pahala yang Allah Ta'ala dan Rasulnya siapkan di akhirat kelak, berupa surga Allah Ta'ala, surga Ar-Rayyan, ampunan dan juga pahala yang berlipat ganda dari si Allah Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan pahala kepada Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan seorang hamba meyakini hal tersebut, mengimani hal tersebut, itu adalah di antara syiar-syiar tauhid yang nampak. Ya. Dia meyakini hal-hal gaib yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sampaikan tentang bulan Ramadan. Contohnya juga kita mengimani bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala membelenggu setan-setan. Mempercayai hal itu adalah di antara syiar tauhid, tanda-tanda tauhid. Mempercayai bahwasannya Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu-pintu surga, menutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Kita mengimani hal tersebut, mempercayai hal tersebut adalah di antara syiar-syiar tauhid. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ya, seorang hamba merasakan betapa besarnya dan juga betapa bertebarannya ma'alimut tauhid atau syiar-syiar tauhid, tanda-tanda tauhid di bulan yang mulia ini. Namun ada satu pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita bahas bersama. Di antara syiar-syiar tauhid yang seorang hamba dia bisa
merasakannya secara jelas di bulan yang mulia ini secara khususnya adalah yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yaitu ayat tentang bahwasannya Allah Ta'ala Maha mendengarkan doa-doa hambanya, dan Allah Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya. Bukankah kita hadirin sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya, di bulan Ramadan ini, bukankah kita semua merasakan betapa rajinnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala? Entah itu tatkala kita sahur, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak, memanfaatkan waktu-waktu mustajab. Seperti kita berdoa di antara dua iqamah. Seperti kita berdoa tatkala kita bersujud. Seperti kita berdoa tatkala di sore hari menjelang kita berbuka. Semua waktu-waktu mustajab itu semakin kita getolkan dan kita usahakan, terutama di bulan yang mulia ini. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima dari kita doa-doa kita semuanya. Semakin kita merasakan kedekatan Allah Ta'ala kepada kita di bulan yang mulia ini. Ya. Dan ini, yaitu mengikhlaskan doa kepada Allah Ta'ala. Dan kita memaksimalkan doa-doa kita kepada Allah Ta'ala dan munajat kita kepada Allah Ta'ala adalah di antara syiar tauhid yang paling besar yang kita bisa saksikan di bulan yang mulai ini. Dan sebelum kita lebih lanjut hadirin sekalian, kita murojaah sedikit lagi. Sesungguhnya definisi doa itu bukan definisi doa, afwan. Macam doa itu ada berapa hadirin sekalian? Macam doa ada? Ada yang ingat? Macam doa ada? Ada dua. Iya. Doa yang pertama adalah du'aul ibadah. Yaitu doa ibadah. Artinya, macam yang pertama ini atau doa ibadah ini mencakup semua amal ibadah seorang hamba, dari sholatnya, sedekahnya, dia menyembelih, membaca Al-Quran, atau dia beramal ibadah lainnya, membantu orang yang kesusahan, mengucapkan salam kepada sama saudara, kemudian juga birrul walidain, kemudian juga dia melakukan amal-amal nafilah lainnya, atau dia menziarahi orang-orang sakit. Semua ini adalah diantara bentuk doa seorang hamba, yaitu artinya adalah dia mengharapkan dari amalan ibadahnya tersebut agar Allah Ta'ala mengganjarnya dengan pahala dan keridhaan darinya. Bukankah kita semuanya tatkala beribadah kepada Allah Ta'ala, yang kita harapkan dari Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, Allah Ta'ala mengganjar kita dengan pahala darinya, keridhaannya. Kita mengharapkan dari Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dari amal ibadah kita. Bukankah seperti itu hadirin sekalian? Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah diantara bentuk doa kita. Ya, maka itu macam yang pertama, doa ibadah. Yaitu ibadah kita yang kita lakukan sebenarnya adalah doa. Yang kedua adalah tentunya yang tidak asing lagi adalah du'aul mas'alah, yaitu doa kita meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan kita mengangkat tangan kita, atau kita memohon kepada Allah Ta'ala di hati kita, atau dengan lisan kita, meminta kepadanya hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Kita menunjukkan dan menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Ta'ala. Ini adalah diantara doa dan definisi doa yang kita paling mengenalnya, yaitu kita memohon dan meminta kepada Allah Ta'ala.
Maka dua macam doa ini hadirin sekalian, tentunya di bulan yang mulia ini sangatlah kita maksimalkan. Ya. Sangat kita maksimalkan. Dan kembali kepada ayat yang kita baca barusan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan jikalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad SAW tentang diriku, maka katakanlah kepada mereka, sungguhnya Allah Ta'ala, sungguhnya diriku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa jikalau dia berdoa kepada diriku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka mendatangkan apa yang aku perintahkan kepada mereka, mereka lakukan apa yang aku perintahkan kepada mereka, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka semuanya mendapatkan hidayah dan juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Untuk kita menggali lebih dalam dan lebih menghayati ayat yang mulia ini yang Allah Ta'ala firmankan, mari kita bersama-sama simak apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini, yang mana beliau rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya, "Wa idza sa'alaka ibadi," dan jikalau hamba-hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad SAW. Ya. Ayat ini turun karena adanya pertanyaan sebagian sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang mana para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi?" Ya. Para sahabat mereka radhiyallahu anhum berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita berdoa kepadanya dengan kita bermunajat." Tapi itu bermunajat Bapak hadirin sekalian, bermunajat itu kita mengeluarkan suara atau mengucapkan suatu hal dengan suara yang berbisik-bisik, suara yang tidak keras. Bermunajat seperti bisik-bisik. Ya. Jadi para sahabat bertanya, apakah Allah Ta'ala itu dekat ya Allah, wahai Rasulullah, hingga kalau kita berdoa kepadanya, kita berdoa dengan bermunajat, yaitu dengan suara yang pelan, seperti berbisik-bisik, seperti kita berduaan dengan seseorang. Atau amba'idun fanunadi, atau apakah Allah Ta'ala itu jauh wahai Rasulullah, maka tatkala kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memanggil-manggilnya dengan suara yang jelas. Dengan suara yang jelas dan terdengarkan oleh orang banyak atau terdengar oleh orang-orang sekitar mereka. Ya. Jadi antara nida, apakah kita memanggilnya dengan suara yang jelas, atau munajat, yaitu berdoa dengan seakan-akan kita itu berbicara antara dua orang. Yaitu kita berdoa dengan suara yang pelan, dengan suara yang rahasia. Yang tahu itu hanyalah antara yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Itu namanya munajat. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya seperti itu, bertanya demikian. Apakah Allah Ta'ala itu dekat atau jauh? Bagaimana kita berdoanya? Kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib li'annahu ta'ala ar-raqibus syahid. Karena Allah Ta'ala dialah Rabb yang ar-raqib, yang maha memperhatikan dan mencatat semua amal hamba-hambanya. Asy-syahid, Allah Ta'ala yang maha menyaksikan, dan juga Allah Ta'ala yang tidak luput darinya perbuatan hamba-hambanya. Al-muttali' ala sirri wa akhfa, Allah Ta'ala itu tahu, mengetahui apa yang menjadi rahasia
Bahkan apa yang lebih rahasia daripada rahasia, Allah Ta'ala Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala dialah yang Maha mengetahui mata yang berkhianat, dan juga Allah Ta'ala dialah yang Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati-hati hamba-hambanya. Ya. Maka di sini Rasulullah diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab kepada para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya Allah Ta'ala itu fa inni qarib. Jawabannya adalah Allah Ta'ala itu dekat. Allah Ta'ala itu dekat. Fahuwa qaribun aidan min da'ihi bil ijabah. Ya, maka dijawab bahwasanya Allah Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya. Apa itu maksudnya dekat? Dekat karena Allah Ta'ala itu akan mengijabahi secara pasti doa hamba-hambanya. Ya. Jadi dekat di sini bukan dekat zat, bukan Allah Ta'ala zatnya itu dekat dengan kita, bukan. Namun Allah Ta'ala itu dekat karena Allah Ta'ala mengijabahi secara langsung apa yang menjadi doa hamba-hambanya, apa yang menjadi ibadah hamba-hambanya, Allah Ta'ala ijabahi secara langsung. Allah Ta'ala ganjar secara langsung. Walihadza qala ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala berfirman, aku menjawab doanya orang yang berdoa jikalau ia berdoa kepadaku. Ya, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di kemudian beliau juga membawakan apa yang tadi kita sudah bahas. Doa itu ada dua macamnya. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah atau doa kita memohon dan meminta kepada Allah Ta'ala. Dan juga di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menjelaskan wal qurbu nau'ani, dan dekatnya Allah Ta'ala kepada hambanya itu, ada dua macam juga. Ada dua macamnya, yaitu dua macam kedekatan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Apa itu? Yang pertama, qurbun bi'ilmihi min kulli khalqi. Allah Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya, yaitu dengan Allah Ta'ala mengilmui semua hamba-hambanya. Ya, ilmu Allah Ta'ala dekat kepada hamba-hambanya. Artinya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Tiada yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Seakan-akan Allah Ta'ala itu dekat dengan kita. Ya. Ya, kita itu juga sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala itu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi dan telah luas rahmatmu dan juga ilmumu atas segala sesuatunya. Kata para malaikat alaihimussalam. Ya. Rahmat Allah Ta'ala serta ilmunya mencakup segala hal. Kemudian juga wa qurbun, yang kedua, dekatnya Allah Ta'ala kepada hambanya, yang kedua macamnya adalah wa qurbun min abidihi wada'ihi bil ijabati wal ma'unah wat taufiq. Yang kedua ini adalah Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya dalam artian Allah Ta'ala segera mengijabahi, Allah Ta'ala segera memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala segera memberikan taufiknya kepada hamba-hambanya, layaknya orang yang dekat langsung kepada orang yang meminta tersebut. Ya. Ini Ana akan kasih contoh, Ana berikan contoh kepada hadirin sekalian. Contohnya kita punya hajat, kita punya permintaan. Permintaan yang kita tujukan kepada siapa? Contohnya kepada Pak Presiden. Atau nggak usah jauh-jauh, kepada Pak Wali Kota. Kita punya hajat dan permintaan kepada Pak Wali Kota. Kita mintanya lewat siapa dahulu? Apakah kita langsung ke Pak Wali Kota atau kita harus lewat perantara-perantara terlebih dahulu, Bapak hadirin sekalian? Lewat perantara. Ya. Kita pertama mengajukan dulu contohnya dengan aplikasi atau online. Habis itu nanti ajuan kita itu lewat aplikasi, kemudian diproses oleh adminnya. Adminnya kemudian mengajukan pertanyaan atau saran ini atau permintaan kita ini kepada, nanti ada yang menyeleksi apa-apa yang akan disampaikan kepada Pak Wali Kotanya.
Baru di situ nanti baru sampai pada Pak Wali Kota, dan itu mungkin prosesnya berhari-hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Namun kalau kepada Allah Ta'ala, di saat kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta kepada Allah Ta'ala, di saat itu juga Allah Ta'ala mendengarkan dan Allah Ta'ala akan mengijabahi. Allah Ta'ala maha dekat. Ya. Dan juga di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, "Faman da'a rabbahu biqalbin hadir." Barang siapa yang seorang hamba dia berdoa kepada Rabb-nya dengan hati yang hadir, dengan hati yang benar-benar dia itu menghayati doanya kepada Allah Ta'ala, wa du'aun masyru', dan dia berdoa dengan doa yang memang disyariatkan, yaitu doa yang diajarkan, entah itu terdapat dalam Al-Quran atau yang sudah Rasulullah ajarkan dalam sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Walam yamna' mani'un min ijabatid du'a. Dan tatkala dia berdoa tidak ada penyebab-penyebab yang bisa menghalangi doanya. Contohnya adalah memakan makanan yang haram bisa menghalangi doa. Atau semisal dia merampas hak orang lain juga bisa menghalangi doa. Atau dia berdoa dengan ketergesa-gesaan juga bisa menghalangi doanya. Ya. Fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Kalau orang itu yang dia berdoanya begitu keadaannya, bagus doanya, khusyuk doanya, ikhlas kepada Allah Ta'ala, doanya dengan doa yang diajarkan dan disyariatkan, dia terlepas dari hal-hal yang bisa menghalangi doanya, Allah Ta'ala akan mengijabahinya secara pasti. Wa khususan idza ata bi asbabi ijabatid du'a. Terlebih lagi kalau semisal hamba ini dia benar-benar mendatangkan semua sebab-sebab yang bisa membuat doanya tersebut diijabahi langsung oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan tentunya kita sebelum itu hadirin sekalian harus kita ketahui bahwasannya ijabah atau bagaimana Allah Ta'ala menjawab doa-doa kita itu tentunya ada beberapa macam juga. Ada yang bisa sebutkan. Pertama, Allah Ta'ala mengijabahi doa seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu langsung memberikan kepada hambanya apa yang ia minta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan Allah Ta'ala jadikan doanya ini sebagai timbangan pahala baginya di hari kiamat kelak. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala mengijabahi doanya dengan hamba ini dihapuskan baginya kesalahan-kesalahannya serta dosa-dosanya. Atau yang keempat, Allah Ta'ala mengijabahi doanya ini dengan Allah Ta'ala hindarkan hamba ini dari mara bahaya yang akan menimpanya. Ya. Jadi, cara Allah Ta'ala mengijabahi doanya ini seperti itu kurang lebih. Dan seorang hamba yang ia yakin bahwasanya Allah Ta'ala mendengarkan doanya dan mengijabahi doanya, dia tidak akan pernah berputus asa. Tidak akan dia pernah merasa rugi dengan dia berdoa mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala. Karena dia merasa yakin Allah Ta'ala mendengarkan doanya dan Allah Ta'ala mengijabahi doanya dengan cara apapun itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Dan di sini disebutkan wahiyal al-istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyadi li awamirihi wa nawahihi al-qawliyah wal fi'aliyah. Seorang hamba kalau dia melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan dia melakukan apa yang diwajibkan dan juga disunnahkan, dan dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, dia meninggalkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala larang, dan dia setelah itu dia mengimani doanya secara yakin, maka ini huwal mujibu lil istijabah. Ini keadaan-keadaan seperti ini akan menjadikan seorang hamba semakin doanya itu Allah Ta'ala dengarkan, Allah Ta'ala ijabahi. Sekali lagi ini adalah janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala artinya Allah Ta'ala tidak akan Allah Ta'ala itu tidak tepati. Pasti Allah Ta'ala akan tepati. Ya.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan, maka hendaknya hamba-hambaku mereka mendatangkan seruanku, menjawab seruanku untuk mereka mentaati aku, yaitu dengan mereka melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dari amal-amal kebaikan, dan juga mereka meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala larang dari amal-amal keburukan, ya. Dan hendaknya mereka mengimani Allah Ta'ala dengan keimanan yang sungguhnya, mentauhidkannya, mengesakannya. Dengannya seorang hamba, dia akan mendapatkan hidayah, pasti akan mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu. Yahsulu lahum rushdul ladzi huwa al-hidayatu lil imani wal a'malis salihah. Orang kalau sudah dapat ilmu dan hidayah dari Allah Ta'ala, pasti dia akan Allah Ta'ala arahkan untuk bertauhid kepadanya, pasti Allah Ta'ala akan arahkan ia untuk beramal dengan amal-amal yang soleh. Ya. Dan juga orang-orang yang mereka ini percaya bahwasanya Allah Ta'ala akan mengijabahi doanya. Orang-orang yang mereka itu mendatangkan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan juga meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala larang, pastilah dia akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian ilmu dan pembeda antara hak yang batil. Intinya hadirin sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya, adalah bahwasannya berdoa kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan adalah di antara tanda-tanda tauhid yang begitu nampak dan jelas, yang hendaknya seorang hamba senantiasa dengannya dia semakin khusyuk dalam doanya, semakin khusyuk dalam ibadahnya, dan dengannya dia harus semakin yakin bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan mengijabahi doanya selama ia mendatangkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, dan dia mengimani itu semuanya dan yakin pastilah Allah Ta'ala akan mengijabahi doanya dan memberikan kepadanya apa yang menjadi harapan baginya, yaitu berupa kejayaan di dunia serta di akhirat kelak. Kita cukupkan sampai batas ini saja. Aku lu masami'tum wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.